Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Ibu Desti dalam suasana daring. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, di situ sudah ada teks bacaan, silakan dibuka bukunya halaman 35. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Nah, banyak orang berpikir bahwa penyakit MA hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena MA. Apa penyebabnya? Apakah gejala MA yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, Ibu Desi ingatkan kembali ya mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Dalam prosesnya, pencernaan ada dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dilakukan pada saat kita mengunyah, yakni ada di dalam mulut. Kalau pencernaan kimiawi itu adalah proses penyerapan nutrisi dan terjadi pada lambung. Nah, apa saja sistem pencernaan manusia? Berikut kita akan mempelajarinya. Jadi, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Berikut ini adalah fungsi dari berbagai organ pencernaan manusia. Dimulai dari mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan melalui proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Nah, organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Dari mulut ke kerongkongan, lanjut sekarang kita ke organ lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pertama, tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 2, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Dari lambung, sekarang kita menuju usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dari usus halus kita lanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk memproses pembusukan sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Itulah yang suka anak-anak lakukan atau yang biasa kita lakukan pada pagi hari. Kita membuang sisa-sisa penyerapan dari usus besar. Dengan menjaga pola makanan, maka kita juga sudah menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Dengan sehat, kita bisa melakukan banyak aktivitas. Salah satunya kita bisa belajar dengan membuat iklan. Nah, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat? Pangkal rumah tangga sehat. Berikut adalah iklan mengenai layanan masyarakat.
Nah, silakan anak-anak amati dulu iklan layanan masyarakat tentang kesehatan. Anak-anak bisa membukanya pada buku halaman 37. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Adapun kata kunci dalam iklan tersebut adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar pada iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan tersebut adalah untuk seluruh masyarakat, di mana kita tahu bahwa menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban setiap manusia. Dengan sehat, selain kita bisa belajar, kita juga dapat memainkan alat musik daerah. Nah, dalam hal ini kita akan belajar mengenai alat musik daerah dari Jawa Barat, yaitu kecapi. Ada juga alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Nah, selain kecapi, Jawa Barat juga memiliki alat musik lain nih, yaitu angklung. Selanjutnya, alat musik yang dipukul ini berasal dari daerah Sulawesi Utara, yaitu kolintang. Nah, anak-anak, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Tetap jaga kesehatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kelas 5.